Cerpen Aksantak Win MB dari buku Mati yang Menakjubkan. Basa-basi ya. Kamu yang belum beli harus beli. Menemui kenangan. Ya, halaman 95. Januari berlalu. Aku mencatat kapan segera menemui suamiku. Langit terlalu pucat. Masih ada bulan putih yang menggantung. Tak satupun orang mengetahui bagaimana kondisi hatiku. Aku harus segera melaju menebus rindu setelah suamiku pergi 33 purnama yang lalu. Aku selalu sedih ketika berganti kalender baru. Entahlah, banyak kisah-kisah yang melintas dan membeku di dalam dada. Banyak tanggal-tanggal ganjil yang kulingkari sebagai pengobat memoar kesendirian. Kau tahu di mana stasiun yang melajukan kereta menembus rindu? Aku dengar Jakarta dalam keadaan sunyi. Kota paling sepi semenjak kejadian kebakaran. Bus fasilitas negara yang dianggap sudah tidak layak. Kota itu cekam mendadak. Namun pagi ini, sepucat apapun langit dan wajahku, aku tetap memutuskan pergi ke kota itu. Kota Jakarta. Kota yang dianggap paling biadab urusan lalu lintas dan kejahatan. Kota yang menjadi permulaan pertemuan-pertemuan yang menyenangkan. Kota menyimpan kenangan awal yang dilumpuhkan asap dan deruan klakson kendaraan antara aku dan suamiku. Biarlah aku mencecap kembali kenangan ini. Kenangan yang mengguncangkan hati dalam 33 purnama tiada henti. Akan kuceritakan secara perlahan. Ketika itu, suamiku datang dengan muka tergesa. Matanya lekat dengan air mata. Ia memutuskan pergi merantau ke Jakarta sebagai pelebur bunga di sebuah pabrik parfum milik karib bapaknya. Mungkin saja ia lupa dengan janjinya atau abai pada hantaran lekat bibirku ke keningnya. Hingga saat ini ia belum kembali, belum sempat menebus janji. Biadab bukan? Menafkahi saja tidak tentu. Hingga akhirnya aku kembali dan berpangku, merepotkan orang tuaku. Aku masih menunggunya. Tentu saja aku masih setia menunggu selayaknya istri soleha pada umumnya. Aku takut masuk neraka hanya perkara tidak patuh kepada suami. Lalu bagaimana dengan suami yang mengkhianati istri? Tentukah ia masuk neraka? Persetan. Itu urusan dia. Barangkali saja ia akan datang menemuiku sebelum senja memecah kembali malam yang menggulita. Komunikasi melalui telepon berjalan kadang-kadang. Kiriman nafkah bulanan tak melulu lancar. Lalu bagaimana soal kebutuhan rohani yang tak pernah digenapi? Saat itulah aku mulai menganggap bahwa cinta kami sudah tidak sehat. Mungkinkah penantian ini berubah menjadi kebencian yang teramat pedih jika kesetiaan dikhianati jarak yang didustakan janji? Aku menaiki kereta. Laju kereta akan segera menebus rinduku. Perjalananku masih membutuhkan waktu beberapa jam hingga sampai tujuan. Tertulis di tiket, aku akan sampai di stasiun Senen pukul 5 waktu Indonesia Barat. Masihkah kau mengharapkanku? Setelah aku bersusah payah, berdarah-darah menemui. Bisa saja. Lelaki itu ajaib. Sering berdusta hanya perkara kesenangan semata. Tiba-tiba gerimis tipis serinai perlahan membasahi jendela kereta kelas ekonomi. Aku masih memandang dengan mata penuh bayangan tentang janggutnya yang lebat. Aduh, betapa bahagianya jikalau aku mampu menikmati perjalanan sembari menatap hujan bersamanya. Pasti ia tahu bahwa aku sedang mengamati, melihat senyum rekahnya, mendengar lantunan senandung harapnya,
Biasanya ia selalu berdoa, mengharap segala keinginan, keselamatan, serta kesehatan kepada Tuhan ketika hujan. Lekas, Tuhan akan mendengar doamu, Sabrina. Berdoalah selagi hujan belum mereda, ucapnya. Ia kerap mengucapkan kalimat itu ketika hujan turun secara perlahan. Ia menyatukan kedua telapak tangan sambil terpejam dan merapal doa. Aku mencoba mengaburkan ingatan soal itu. Semakin aku mengingat kenangan dengannya, semakin dahsyat juga nyeri di dada. Aku masih menikmati perjalanan. Setelah perpisahan itu, perihal kepergiannya bekerja di pabrik parfum ibadah, ingatanku tentangnya mendadak lenyap. Terlalu banyak kenangan bersamanya sampai sulit menghapus satu persatu. Tentu aku harus mampu melupakannya meski tak cepat. Pelan-pelan akan berlalu. Iya, terpaksa menghapus karena ia tak pernah datang menemuiku. Tidak kunjung pulang ketika aku mengharapkan. Hanya setahun sekali ketika Lebaran Idul Fitri. Itu pun tidak tentu. Terkadang kami saling berdiam dan menghindari pertemuan ketika deruan suara kereta sudah mendekati stasiun penantian. Bagaimana kami mampu menyatukan rindu jika pertemuan selalu membawa kesunyian dan saling diam? Aku takut terjerumus dalam neraka dan dikatakan istri yang membangkang, pengkhianat, kafir, atau berdebah. Meski ia tidak pernah pulang, aku tetap memberi kabar manis untuknya. Tentang anak kami ketika hendak makan, sudah mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara perlahan meskipun masih terbata-bata. Tentang anak kami yang mampu mengucap Alhamdulillah ketika bersendawa. Tentang anak kami yang mampu menanyakan keberadaan bapaknya. Tentang apa saja. Aku selalu bilang bahwa bapakmu segera kembali, percayalah. Namun, ia belum terlalu mengerti. Maka ia hanya membalas dengan senyuman yang manis. Sementara aku selalu mengeluarkan air mata ketika menanyakan keberadaan bapaknya dengan gerakan yang kutafsirkan sendiri melalui kesunyianku. Sudah sampai stasiun Tegal. Kereta berhenti sejenak. Menunggu dan mengangkut penumpang dengan tujuan yang sama atau justru berbeda. Tiba-tiba perempuan berparas cantik dengan rambut diikat manis duduk di depanku. Ia memakai jaket tebal Brenda. Ia menatapku dengan senyuman yang manis. Bibirnya mungil dengan polesan lipstik warna merah muda. Aku menerka lipstik itu seharga ratusan ribu. Iya, itu mirip sekali dengan warna lipstik temanku. Barangkali aku salah mengira bahwa itu tidak sama. Lebih murah atau justru lebih mahal dari yang kuterka. Kau sendirian? Tanya perempuan yang duduk di hadapanku. Iya, jawabku sekenanya. Mau kemana? Ke Jakarta. Kau? Ke Cirebon. Hati-hati. Sedang banyak kerusuhan di Jakarta. Orang jahat menjadi berkuasa. Orang baik dipersalahkan. Menjadi korban hanya perkara kekuasaan. Menyebar di mana-mana. Aku tahu. Sudah kupikirkan sebelum berangkat. Lantas, apa yang hendak kau cari di sana? Aku diam. Masih menikmati hujan. Hujan kali ini turun bersama daun-daun kering di sepanjang tepi rel dengan jarak sekira 1 meter. Sepanjang jalan yang menyimpan kegetiran yang tidak berkesudahan. Ke Jakarta menemui siapa? Suamiku. Kerja. Iya. Kerja apa? Lama-lama aku jadi malas dengan orang yang sok kenal. Membuka-buka pertanyaan dalam suasana kalut seperti ini. Aku hanya tersenyum kecut. Perempuan itu terdiam kemudian mengeluarkan gadget. Mungkin ia melihat dari tatapan mata bahwa aku sudah malas menanggapinya. Biar saja. Aku tidak peduli. Tak lama kemudian perempuan itu turun.
Sudah sejam berlalu, kereta melaju menanggalkan bunyi lengking di stasiun Cirebon. Aku telah sampai di Jakarta tepat waktu, sesuai tertulis di lembar tiket. Telah sampailah, dan sebentar lagi penukaran lelah menjadi rindu yang akan tuntas. Aku bergegas menemui suami. Kami sudah bersepakat bahwa pertemuan menebus rindu kali itu akan dirayakan di sebuah kedai kopi Starbucks dekat atrium bus bersubsidi. Jantungku mendadak berdebar. Hatiku lega, berbunga seperti bunga tulip yang mewarnai kota. Betapa terkejutnya aku ketika turun dari bus itu. Kedai itu masih tertutup rapat. Aku bingung dengan suamiku. Mengapa ia tidak lebih dulu menungguku? Bahkan ia belum muncul menemuiku. Mengapa harus aku yang lebih dulu menunggu? Bukankah ia yang seharusnya menjemputku atau sekadar menunggu lebih dulu sebagai bukti bahwa ia juga akan menukar rindu? Mungkin saja suamiku terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Atau ia sedang mempersiapkan pertemuan yang mengejutkan. Aku hanya melihat perempuan duduk di bangku depan kedai sendirian. Tiba-tiba aku melihat suamiku. Ia telah datang. Aku melihat senyumnya dari kejauhan melengkungkan kehangatan. Mengapa ia memilih pertemuan di kedai kopi? Apakah kedai itu menyediakan kopi kental pekat sepahit kenanganku? Sabrina, maafkan aku. Aku tidak bisa lama. Ia mengecupku. Mengapa? Ia menggenggam tanganku, memelukku sekuat biasanya. Tiba-tiba mataku mencair membasahi pipi. Ia menyapu air mataku, menatap wajahku dalam-dalam. Kau tampak cantik, sayang, ucapnya. Aku tersenyum. Ia mengalihkan pembicaraan. Aku menatap wajahnya yang semakin berbeda. Brewok dan kumis yang semakin tebal. Ia mengenakan jubah hitam dan celana panjang di atas mata kaki, serta kepalanya yang diikat kain sorban warna putih. Aku menatap matanya yang sayu. Wajah yang penuh lipatan-lipatan masalah. Apa yang ia pikirkan? Apa yang ia derita sehingga ketampanannya tertutupi lipatan wajah itu? Aku merindukanmu, ucapku nyaris berbisik. Ya, aku paham soal itu. Begitu pula diriku yang merindukanmu dari tahun-tahun yang lalu. Mengapa kau tak mengajak anak kita? Aku takut ia sakit. Perjalanan jauh dan melelahkan. Biarlah, nanti ku ceritakan bahwa aku usai menemui bapaknya yang perkasa. Biarlah ia bersama ibu menunggu kabar baik dari Jakarta. Kabar baik darimu. Iya, sekarang pulanglah. Kembalilah. Jika tugas ini usai, secepat mungkin aku akan menyusul pulang. Hidup bahagia bersama kalian. Sampai kapanpun. Ia pergi setelah mengecup keningku. Pergi tergesa memberikan segepok uang. Aku ingat betul. Ketergesaannya seperti pertama kali berpisah. Seperti pertama kali kami berpisah sebelum ia memutuskan hendak merantau ke Jakarta sebagai pelebur bunga. Aku masih memandangi langkahnya. Memandang dari kejauhan. Ia telah menghampiri perempuan bercadar yang duduk di bangku halaman kedai yang masih tertutup. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pikiranku terlalu kalut. Aku selalu percaya soal kesetiaan. Perempuan itu pergi meninggalkan suamiku. Siapakah perempuan itu? Mungkin partner kerja. Atau suamiku sekadar membuat janji untuk menawarkan parfum. Aku tak menghiraukan. Aku percaya soal kesetiaan. Aku pulang dengan hati lapang. Sementara suamiku justru duduk di depan kedai kopi. Ia meletakkan tas ransel warna hitam di atas meja. Entah menunggu siapa lagi. Entah apa yang dinanti. Mungkin ia akan menawarkan beberapa parfum kepada pengunjung kedai kopi. Akan kuceritakan kepada anakku
bahwa bapaknya yang tangguh sangat sayang dan peduli kepada anak dan istri. Bapaknya yang tak akan pernah kembali sampai kapanpun. Lalu lebur bersama reruntuhan kedai kopi atas ledakan tas yang ia peluk sedari tadi. Gintung 20 Januari 2016 sampai 12 Februari 2018. Jangan lupa beli buku ini ya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.